Sepakat para ulama menerangkan bahwasanya yang terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran, yaitu kita menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, dan juga diberikan kekuatan, kesempatan, kemudahan untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, tafsir-tafsir pun banyak yang sudah diterjemahkan, ya. Dan ada di aplikasi, nanti saya contohkan di sini. Nah, ini penting ya, dari mengerti, memahami dari bahasanya, ya. Tentunya nanti ini tahapan ya. Di sini saya kasih garis tebal, ya. Perlu diingat bahwa program yang kita paparkan di sini adalah untuk para pemula dan para kaum mukminin yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran, bukan untuk mereka yang ingin menjadi mufassir, gitu ya. Tapi enggak, ya. Tapi apa yang kita paparkan ini adalah sebagai pintu masuk untuk bisa memahami Al-Quran. Nanti ya, Allah akan giring sendiri. Kalau dia mau jadi mufassir, ya tentu dia akan harus lebih berusaha, lebih dalam lagi di dalam memahaminya, ya. Nah, contoh dari aplikasi-aplikasi ini bisa di-download ya di HP, di Play Store, ya. Ini juga nggak kurang jelas, ya. Ini aplikasi, kalau kita tulis Al-Quranul Karim, keluar ini aplikasi ini semua di Play Store, ya. Keluar ini macam-macam. Di antaranya juga kalau yang dalam bahasa Arab, ini yang hitam ini nomor 2. Ini nih, bulat hitam itu saya suka. Ini contohnya saya di HP saya nih, saya install. Ini kalau mau mencari setiap kata yang bersamaan dalam Al-Quran, ya, mencari nanti step berikutnya bagaimana kita harus, ya, memahami satu ayat dengan ayat yang lain. Itu dengan ini, aplikasi ini, kita bisa tahu. Misalnya kita tulis saja, misalnya kalimat misalnya apa, mukhlisun, ya, atau mukhlisin, ya, kita tulis dalam bahasa Arab, ya, atau Androidnya juga disesuaikan yang bisa ketik bahasa Arab, ya. Nanti keluar semuanya, ya, ayat-ayat di mana aja kata mukhlisun atau mukhlisin di situ. Kita tulis mukhlis saja gitu, ya. Misalnya tentang sholat, misalnya sholat, shod, lam, ta, begitu kita tulis alif, ta, nanti akan keluar semua tentang sholat, atau tentang aqama yuqimu, mendirikan sholat, alif, qaf, ya, terus alif lagi, mim, kita tulis, akan keluar semua ayat-ayat, di mana aja ada ayat yang berbicara tentang sholat itu. Nah, ini penting nanti ketika mau menghubungkan
memahami makna satu ayat dengan ayat yang lain. Nanti ada di step yang berikutnya ya. Di step yang berikutnya. Jadi yang pertama penting memahami bahasa Arabnya ya. Tentunya ini yang kita katakan kalau bagi pemula kita memahaminya dari bahasanya, dan sebenarnya ya juga kita sebagai seorang muslim ya harus ngerti bahasa Arab, paham minimal yang standar gitu ya. Kalau misalnya ana usolli, kalau dia ana usolli artinya saya sholat, kalau dia ya harusnya tahu yusolli begitu, anta tusolli. Kalau misalnya mereka hum yusallun, mereka ya orang-orang laki yusallun, itu ya itu bisa dipelajari, nggak ada yang sulit kok ya. Apa saja, bahasa apa saja, kalau kita mau, di mana ada kemauan pasti kita bisa ya. Di mana ada kemauan di sana ada jalan. Itu kita penting ya mengetahui ya bahasa Al-Quran, bahasa Arab ini penting sekali belajar bahasa Arab. Dan nanti makin kita mengerti bahasa Arab, makin akan kita rasakan keindahan Al-Quran. Keindahan Al-Quran, kenikmatan baca Al-Quran makin kita rasakan, dan makin banyak ilmu yang akan kita peroleh ya kalau kita paham bahasanya. Tapi ya, karena yang saya paparkan ini adalah untuk semua kalangan, siapapun bisa, supaya bisa. Ini sebagai pintu masuknya. Ahlan wa sahlan ya, sebagai pintu masuk bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kalau mau yang memperdalam lagi, kita harus lebih giat lagi mempelajarinya ya. Jadi penting belajar bahasa Arab ya, apalagi punya anak-anak ya, biar mengerti gitu, kita ajarkan bahasa Arab ya, terutama yaitu yang penting-penting yang berkaitan dengan tadi ya. Nah, untuk orang mau jadi mufassir ya, tentu dia akan belajar bahasa Arabnya, dia belajar alatnya, nahwu sharafnya, balaghahnya ya, dan banyak lagi yang harus dia pelajari. Dia harus hafal Al-Qur'annya seperti itu ya. Nah, ini penting. Yang pertama memahami Al-Qur'an dari bahasanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ya berikan kemudahan-kemudahan di aplikasi ini juga. Kalau yang coklat ini itu ada terjemahannya, ada terjemahan tafsir ya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, terus ada yang hijau ini ada tafsir Adwaul Bayan, ada, tapi itu dalam bahasa Arab. Kalau yang coklat ini ada tafsir dalam bahasa Indonesia, ada terjemahan bukan tafsir, terjemahan dari tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir ada ya, bisa kita kalau kita mau lihat keterangan. Tapi ya seperti tadi Anda bilang ya, jangan kita masuk ke situ dulu, dari bahasanya dulu, nanti kita ke step berikutnya kita memahami ya, konteksnya, kemudian kita pahami ayat antara ayat, malah urutan memahami tafsir memahami ayat Quran dengan tafsirnya saya taruh di belakang, karena supaya kita benar-benar mendapatkan sesuatu yang murni dulu dari Al-Qurannya dulu ya, seperti itu. Sebab kalau sudah masuk ke riwayat nanti akhirnya jadi kacau nanti. Tapi kalau kita sudah paham dari bahasanya, konteks ayatnya, kemudian cari makna ayat dengan ayat yang lain, nah itulah sebagai pegangan kita nanti. Nah, kalau ada penjelasan dari riwayat hadis, maka itu jadi memperkuat, tambah mantap kita. Ada lagi penjelasan dari para ulama mufassir, bukan tafsirnya, lebih memperkuat lagi seperti itu. Ya, ini penting ya. Jadi pertama memahami bahasanya, yaitu. Yang kemudian bab berikutnya adalah memahami konteks pembicaraan suatu ayat.
Ya, konteks pembicaraan satu ayat ini ya susunannya mungkin ya berbeda-beda ya, karena apa yang saya tulis di sini terus mengalami ada yang rubah, yang salah seperti kemarin ya, ada yang salah dalam menulisan ayat Quran, saya rubah lagi. Inilah namanya karya manusia, berbeda dengan karya Allah. Firman Allah Al-Quran itu nggak ada oh ini salah, ini dihapus, ini dinasih, maksudnya tidak ya. Kalau manusia seperti itu, kita suka salah, ada revisi ya. Nah, ini memahami konteks satu ayat ini sangat penting ya. Sebab kalau kita tidak tahu konteksnya, pemahaman kita bisa keluyuran ke sana kemari, atau bahkan bisa menyimpang seperti itu. Seperti misalnya ini saya ngambil contoh yang paling terakhir. Ketika kita memahami suatu ayat yang berbicara dalam konteks perang, ya, ayat yang berbicara dalam konteks perang, kita harus pahami hal ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang berbunyi fa'idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Ya, ayat ini kalau kita pahami secara umum gitu, ini repot nantinya. Ya, ini adalah ayat-ayat yang berbicara dalam konteks perang. Ya, kalau kita baca artinya ya, apabila berakhir bulan-bulan haram, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah ya kaum musyrikin di mana saja kamu temui mereka. Kalau ketemu orang musyrik, kalau keluar dari bulan haram, ini kemarin bulan Rajab, wah setelah keluar bulan Rajab masuk bulan Syaban. Nah, bulan Syaban kalau kita ketemu orang musyrik, kita bunuh. Nah, itu berbahaya ini. Ya. Ini adalah konteks ya, konteks ayat dalam peperangan. Ya, kalau perang memang sudah menjadi ketentuan di bangsa Arab dahulu. Arti sudah menjadi, mereka sudah paham kalau mereka berperang, walaupun sebelum datangnya Islam, kalau masuk ke bulan haram itu mereka berhenti, ya, berhenti berperang. Artinya kalau buat mereka itu ya tabu untuk perang di bulan haram. Nah, ini pun sebenarnya memang ini adalah sisa-sisa atau ini bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang masih tersisa. Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan ya bahwasanya di bulan-bulan yang haram ini, yaitu bulan-bulan yang 4 itu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu dilarang berperang. Di dalam Al-Qur'an juga ya diharamkan hal tersebut, sehingga kaum muslimin pun dilarang berperang kalau di bulan haram. Ya, kecuali kalau mereka menyerang kaum muslimin, ya tetap harus kita balas serangan mereka. Tapi memulai peperangan di bulan haram itu diharamkan ya, di bulan yang 4 ini. Kalau bulan Ramadan nggak termasuk bulan yang 4 ya. Oleh karena itu kita lihat ada peperangan Rasulullah SAW Badar, perang Badar itu di bulan Ramadan ya. Nah, ini ketika dalam konteks peperangan ya, Allah katakan kalau sudah di luar bulan haram, silakan kalian ya, kalau ketemu kaum musyrikin dalam peperangan, ya faqtuluhum ya haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu dapati mereka. Arti dalam medan pertempuran ya. Dan Nabi pun selalu berpesan kalau mereka yang tidak berperang itu dilarang untuk dibunuh.
Ya, orang-orang yang ada di biara-biara mereka, di tempat-tempat peribadatan mereka dilarang untuk dibunuh. Itu sekalipun dalam perang itu. Ya. Nah, ini jadi konteks ayat ini berbicara ketika dalam peperangan. Jadi kita harus penting memahami konteks ayatnya ya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, ayat yang lain misalnya. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Dalam surah Muhammad ayat 4 ya. Kalau kamu menjumpai orang-orang kafir di medan perang, ini ya, di medan perang, kalau terjemahannya dalam kurung sebenarnya di dalam ayat Quran ini nggak disebutkan, tapi itulah yang dimaksud ini untuk memperjelas bahwasanya konteks ayat ini yaitu dalam peperangan. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Kalau kalian jumpai orang-orang kafir, penggal kepalanya, ya, penggal batang lehernya gitu. Ini arti dalam konteks perang. Ya, artinya kalau lagi perang, kalau mereka nggak memenggal orang yang kafir, ya mereka duluan yang menggal mereka, begitu. Jadi ini adalah ayat-ayat perang ya, yang harus ya kita pahami konteksnya. Ya. Kita memahami konteksnya. Sebab ya, kalau kita lihat bagaimana ayat di atas ya, nanti juga akan kita bisa paham ketika memahami ayat. Kita lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kalau ayat tadi ya dalam surat At-Taubah, tadi At-Taubah ya, fa idzan salakhal asyhurul hurum, itu ayat 5 ya surat At-Taubah. Fa idzan salakhal asyhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Apabila telah berakhir bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah mereka di tempat-tempat pengintaian. Itu ya dalam konteks perang. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika mereka taubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka ya lepaskan mereka, ya biarkan mereka, bebaskan mereka. Innallaha ghafurur rahim. Ya seperti itu. Artinya kalau mereka tobat, ya bukan terus dibunuh, tidak ya, tetap. Nah ini menunjukkan bagaimana ketika berakhir tobat atau ketika mereka mau berdamai di ayat yang lain, ya dan berdamailah dengan mereka seperti itu. Dan di ayat ke-6-nya malah unik ya. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Ya, ini menunjukkan bagaimana ya kalau orang yang enggak ikut perang ya diamankan. Kalau dia wa in ahadum minal musyrikin, jika ada salah seorang dari kaum musyrikin istajaraka, dia meminta perlindungan kepada kamu, fa'ajirhu, lindungi dia. Lihat kok ini apa, kalau dilihat dengan ayat sebelumnya diperintahkan kalau ketemu bunuh. Nah ini artinya kita bisa pahami bahwasannya itu dalam perang. Tapi kalau ada orang yang musyrik juga yang tidak ikut perang, bahkan mereka minta perlindungan, dia Allah bilang fa'ajirhu, lindungi mereka hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah, sehingga dia dapat mendengarkan firman Allah. Kita bacakan firman Allah ya, nanti terserah dia, berikan dia pengamanan ya. Apa yang kita sampaikan dari ayat-ayat Quran ini bagian dari dakwah. Jadi kesempatan apapun kita berdakwah, menyampaikan kalam Allah, hendaklah digunakan ya. Kemudian terserah dia ya, dia mau beriman atau tidak ya. Yang penting ketika dia meminta perlindungan harus dilindungi ya, seperti itu. Nah ini jadi memahami salah satu konteks ya
yang sangat harus kita perhatikan, yaitu dalam hal peperangan. Ya, selain itu saya juga kasih contoh konteks-konteks lain, ya, yang mana di dalam memahami konteks suatu ayat juga jangan kita penggal satu ayat, ya, tanpa dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Ini sudah kita sebutkan, ya, sebelumnya, bahwasanya kita harus memahami suatu ayat itu agar supaya kita bisa paham secara komprehensif, kita baca ayat sebelumnya, baca ayat sesudahnya, seperti itu, ya. Seperti jangan dipenggal, misal dipenggal satu ayat. Ini contoh aja, ya. Contoh di sini saya ambil contoh, misalnya burika man finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Diberikan keberkahan orang yang berada di api dan di sekelilingnya. Finnar jangan diartikan finnar kalau dibaca sepenggal, berarti orang yang di neraka diberikan keberkahan. Bukan, ini konteksnya ayatnya adalah firman Allah ketika menceritakan peristiwa Nabi Allah Musa ketika berada di Gunung Tursina. Ya, karena waktu dia bawa keluarganya, ya, dari Madian, ya, dia melihat di bukit Tursina, di Gunung Tursina ada api di sana. Ya. Kemudian Nabi Musa, ya, berpesan kepada keluarganya, dia mau mencari api itu supaya dia bisa nanti untuk menghangatkan badan kita, ya, ya, supaya buat api unggun lah gitu. Nabi Musa berangkat di sana, ternyata melihat benar dijumpai api yang ada di pohon, tapi pohonnya tetap segar gitu, ya. Ini apinya aneh gitu. Nah, ini dari sanalah Nabi Musa, ya, kemudian mendapat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antaranya di sini Allah sebutkan ada kalimat burika man finnari wa man haula, diberkahilah, ya, orang yang berada finnar, ya, di sekitar api tersebut. Maksudnya api yang ada di Bukit Tursina waktu itu, ya. Nah, itu konteks ayatnya penting, ya. Atau juga misalnya contoh lain dalam surah Al-An'am yang mengisahkan ucapan Nabi Allah Ibrahim, ya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi, ya. Setelah gelap gulitanya malam, dia melihat kaukab, ya, planet Venus, ya, seperti bintang kan gitu. Qala hadza rabbi, dia katakan ini adalah Tuhanku. Ini kalau kita baca ayat, apalagi kita penggal ayatnya hanya itu saja, wah, berarti Nabi Ibrahim pernah musyrik kata penyembah itu, kata gitu. Enggak begitu. Kita baca ini, ya, ayat terus sampai selanjutnya. Ini adalah bagian dari hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim untuk diperlihatkan kepada mereka-mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelemahan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, apapun itu, ya. Contohnya adalah yaitu planet-planet yang terkadang terlihat kemudian hilang, ya, matahari begitu juga, bulan juga begitu, ya. Ini adalah bagian dari hujjah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ingin merangkan kepada penyembah berhala di sana waktu itu, ya. Di sini, ya, jadi yang pertama konteksnya harus kita pahami, dan juga, ya, jangan dipenggal-penggal gitu. Kita baca, ya, ayat sebelumnya dan ayat sudahnya seperti itu. Contoh 3 yaitu dalam surat Saba, ya. Nah, ini juga ini sudah ada sebenarnya di video di hasil, ya, Ustaz Hussein menjelaskan waktu kita juga di siaran pagi itu tentang firman Allah dalam surah Saba, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin, dan sungguhnya kami atau kalian orang-orang musyrik yang pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.
Nah ini jangan dipahami bahwasanya seolah-olah Rasulullah nggak tahu pasti apa Rasulullah itu benar atau salah, ya. Nah ini harus dibaca konteks ayatnya, ya. Ayat sebelumnya yaitu konteksnya apa? Ini dalam konteks Rasulullah berdialog dengan orang-orang musyrik, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, ya, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, ya. Katakanlah, ya Rasulullah, man yarzuqukum minas samawati wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit-langit dan bumi? Qulillah, katakan Allah. Jadi ini bagaimana ketika berdialog mengajukan pertanyaan kepada kufar Quraisy, siapa yang memberi rezeki kalian? Tentu pasti Allah. Mereka juga tahu, bukan berhala yang memberikan rezeki. Nah, kita ini sebagai kaum mukminin, ya, kita tahu Allah yang memberikan rezeki, dan juga kita ini menyembah Allah, mengagungkan Allah, mentaati perintah-perintah Allah, mengikuti kitab Allah, mengimaninya. Nah, wa inna awiyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Nah, kemudian dan sesungguhnya kami atau kalian ini yang berada di dalam petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, ya, dari langit dan bumi? Oleh karena itu, nah kalau begitu siapa yang kira-kira dalam kebenaran, walaupun tidak ada kata siapanya di sini, ya, tapi tersirat di sana, ya, untuk itu menunjukkan bahwa siapa di antara kita ini yang benar atau salah gitu, ya, yang mengikuti Allah yang memberikan rezeki kita atau yang tidak mengikutinya begitu. Nah ini juga, ya, sangat penting memahami hal ini, ya, arti konteks pembicaraan satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Ini ada keterangannya, ya, panjang di sana. Silahkan dibaca nanti di handout yang sudah difotokopi, ya. Kemudian, berikutnya nanti insya Allah kita akan menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lainnya, ya. Jadi insya Allah nanti kita harus menafsirkan, ya, bagaimana kita, ya, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ini unik, ya. Jadi bagaimana firman Allah itu dapat menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi stepnya seperti itu tadi, ya. Jadi kita fahami ayat Quran dari bahasanya, kemudian kita juga harus tahu konteksnya, ya. Dan kemudian, ya, kalau enggak kita sekaligus, ini kesatuan yang penting dah, ya. Jadi mengetahui Al-Quran dari bahasanya, kemudian mencari makna dari suatu ayat dengan ayat yang lainnya, kemudian juga memahami konteksnya. Ini adalah hal-hal yang penting sebelum kita melihat tafsir atau penjelasan dari yang lain atau riwayat-riwayat. Sebab kan kita, ya, dari tafsir kan terkadang, ya, ada yang pas tafsirnya, ada yang kurang pas seperti itu. Kalau kita sudah tahu, ya, dari bahasanya, dari ayat, saling menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, ya, dari konteksnya, insya Allah ini sebagai bekal, karena ini adalah penafsiran yang terbaik, ya. Sepakat para ulama menerangkan bahwasanya yang terbaik adalah tafsirul Quran bil Quran, yaitu kita menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya, ya. Nah insya Allah nanti, ya, kita, ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas, kita menghubungkan ayat dengan ayat yang lainnya dan juga dengan fakta ilmiah insya Allah. Ini hanya pembuka, ya. Sebenarnya
sangat ditekankan, yaitu bagaimana upaya kita, bagaimana kemauan kita di dalam memahami ayat Al-Quran ini, bagaimana kemauan kita memahami firman-firman Allah ini. Ini yang perlu dari kita adanya itu. Kalau itu kita tidak mau, biar segala data ada di hadapan kita, kalau kita nggak mau baca, nggak mau meneliti, kita nggak akan dapat manfaatnya. Tapi ketika ada banyak data, seperti orang kan, para ilmuwan, data banyak nih, 3 hal harus dipelajari, kaitkan satu sama lain, dia akan mendapatkan suatu kesimpulan, dapatkan suatu manfaat, dapatkan suatu ilmu, kan mendapatkan suatu penemuan baru berdasarkan data. Sama juga dengan Al-Quran seperti itu. Al-Quran walaupun di sini terjemahannya sudah ada sebagai tadi, ayat-ayatnya juga ada, cara mencari ayat juga ada satu yang lain, terus bahkan kitab-kitab tafsir, kamus bahasa Arab, contoh-contohnya itu ya. Ini kamus ini bahasa Indonesia, Arab Indonesia, ada semuanya. Ada semuanya, tapi kalau kita nggak ada kemauan, nggak akan kita dapatkan manfaat dari itu. Itu penting kemauan kita. Oleh karena itu kan dalam ayat Quran, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, terakhirnya fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai peringatan, cuman masalahnya fahal mim muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi itu diserahkan kepada kita. Mau nggak kalian mengambil pelajaran dari Al-Quran? Allah lihat kemauan kita. Kalau kita nggak mau, Al-Quran juga tidak mau berinteraksi dengan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Berkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.